Ini kesadaran yang sangat bagus yang menurut saya juga tidak mudah untuk kita temukan dalam generasi muda zaman ini untuk bertanya apa yang baik untuk hidup kekal. Karena memang kita hidup di zaman di mana orang-orang muda oleh pengaruh era milenial atau juga generasi stroberi, mereka lebih suka pada yang instan, serba jadi, dan mereka hidup hanya untuk seperti carpe diem begitu. Yang penting hidup untuk hari ini, dinikmati hari ini dan jarang berpikir masa depan, apalagi hidup kekal. Maka tampilnya seorang muda, haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Frater dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merasa bersyukur karena dalam Injil hari ini kita menemukan orang muda yang memiliki kepedulian untuk menemukan apa yang baik yang mesti dilakukan dalam hidup. Ini kesadaran yang sangat bagus yang menurut saya juga tidak mudah untuk kita temukan dalam generasi muda zaman ini untuk bertanya apa yang baik untuk hidup kekal. Karena memang kita hidup di zaman di mana orang-orang muda oleh pengaruh era milenial atau juga generasi stroberi, mereka lebih suka pada yang instan, serba jadi, dan mereka hidup hanya untuk seperti carpe diem begitu. Yang penting hidup untuk hari ini, dinikmati hari ini dan jarang berpikir masa depan, apalagi hidup kekal. Maka tampilnya seorang muda yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang baik yang dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut saya sesuatu yang sangat positif dan layak diacungi jempol. Walaupun kemudian di bagian akhir kita menemukan sesuatu yang mengecewakan dari dalam diri anak muda, ketika dia ingin sempurna dan jawaban Yesus tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tentu ketika kita bertanya, memang apa yang baik yang harus dilakukan untuk memperoleh kerajaan Allah? Yesus sudah memberikan jawaban, turutilah perintah Allah, dan perintah itu mengacu pada 10 perintah Allah yang sudah disampaikan. Namun demikian, ternyata itu tidak cukup. Karena ketika Yesus menyampaikan perintah-perintah Allah yang harus diturutin, dan orang muda itu sudah menurutinya, ia ingin yang lebih sempurna. Jadi kita lihat ada sebuah tingkatan pertanyaan dan kebutuhan dari yang baik ke yang sempurna. Yang baik tidak selalu sempurna, yang sempurna pasti selalu baik. Dan orang muda ini ingin yang sempurna. Maka Yesus menjawab, kalau kamu ingin yang sempurna, jualah segala harta milikmu dan
Mengabdilah kepada kerajaan Allah. Dan ini yang berat. Dengan ini jelas bagi kita bahwa tidak mudah untuk mendapatkan yang sempurna dan tidak cukup menjadi orang baik dan melakukan kebaikan untuk sempurna. Karena kalau sudah pada taraf sempurna, itu bukan lagi tentang sekedar kebaikan. Dan untuk menggapai kesempurnaan, itu tidak bergantung pada kekayaan material dan duniawi seperti yang dimiliki oleh orang muda itu. Jadi kita semua ingin sempurna, tapi ingat, tidak ada kesempurnaan hanya dengan kebaikan dan tidak ada kesempurnaan dengan memakai kekuatan material dan duniawi. Nah, inilah yang membuat orang muda kaya ini tidak bisa sempurna. Karena menurut Yesus, kalau mau sempurna, jual segala harta milikmu, ikutilah aku dan mengabdi kepada kerajaan Allah. Jadi sempurna itu sesuatu yang lebih mulia, lebih tinggi, dan ini tentang kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan hidup itu selalu mendefinisikan kerajaan Allah. Jadi bicara kerajaan Allah itu sebenarnya bicara tentang kebahagiaan hidup. Kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Itulah definisi kerajaan Allah. Dan lagi-lagi seperti yang sering saya katakan, kita tidak bisa menggapai kebahagiaan dengan memakai kekuatan duniawi, material, dan kekayaan. Karena bahagia itu anugerah Allah. Jangan lupa dari 7 buah karunia roh, di dalamnya ada kebahagiaan. Nomor 1 kasih, nomor 2 sukacita atau kebahagiaan. Jadi bahagia itu anugerah Allah. Dan kalau mau hidup dan memperoleh kerajaan Allah, harus bisa menggapai kebahagiaan dan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Bukan oleh materi, bukan oleh uang, bukan oleh kekayaan. Bapak Ibu, tidak mudah untuk sempurna. Tapi bukan tidak bisa. Kita bisa melakukan itu kalau kita memiliki hati yang terpikat dan terpaut pada Allah dan bukan hati yang terpikat dan terpaut pada materi, uang, dan kekayaan. Bahwa uang, materi, dan kekayaan itu perlu untuk kesejahteraan dunia. Tapi hidup tidak berakhir dengan dunia dan hidup tidak berakhir dengan pelimpahan harta-harta duniawi karena kebahagiaan bukan tergantung pada apa yang banyak yang kita miliki secara duniawi, tapi hati yang terbuka kepada Allah. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuka hati kepada Allah, bahwa kita punya barang dan materi itu memang perlu secara material dan duniawi, tapi jangan menggantungkan hati dan hidup kita pada harta dan materi, tapi menggantungkan hati kita pada Allah. Ingat, Yesus pernah bilang pada kesempatan yang lain, di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Kalau harta kita jadikan sebagai Tuhan dalam hidup, maka otomatis hati kita selalu terpikat pada harta. Tapi Tuhan tidak bisa diminimalisir dalam harta, karena ia jauh melebihi harta. Dan jadikan Tuhan sebagai harta terbesar di hati kita, itulah yang dimaksud dengan kemiskinan rohani. Maka miskin dalam arti secara jasmani juga tidak berarti bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah. Karena dalam kitab suci, khususnya di bait pengantar Injil, kita menemukan kata-kata ini. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Jadi bukan hanya kondisi miskin, tapi hidup miskin karena didorong oleh Roh Kudus. Kita mengakui diri miskin, kita menemukan diri miskin, kita menemukan banyak orang miskin, tapi apakah itu kemiskinan karena didorong oleh Roh Kudus? Ini yang jadi soal. Seringkali terjadi orang miskin karena malas, karena tidak tertib hidupnya, mungkin juga karena judi. Jadi kalau kita miskin karena itu bukan karena dorongan Roh Kudus, tapi dorongan nafsu dan keinginan-keinginan liar manusiawi. Bapak Ibu, kalau mau sempurna, harus bisa menggapai kebahagiaan. Dan kalau mau bahagia, kita tidak bisa menggapainya dengan kekuatan-kekuatan finansial. Kita hanya bisa menggapainya dengan hati yang terbuka dan terarah kepada Allah, dan hati yang selalu terpaut pada Allah, dan terpikat pada Allah, bukan pada materi dan kekayaan. Semoga Tuhan memberkati kita.